Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Netra Kala dalam judul Boneka Pengantin Berdarah. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Alunan dangdut menggema keras, pinggulku bergoyang, mengikuti irama kendang. Tak sedikit pemuda unjuk gigi, dari yang berjoget ala ikan pesut, sampai bergoyang tak senonoh. Goyang terus, senyumku tersungging, lalu duduk di kursi pelaminan. Aku masih tak menyangka, impian bersanding dengan Mas Arya akhirnya terwujud. Jangan melamun, kusambet nanti, ucap Mas Arya menoel daguku. Siapa juga yang ngelamun? Balasku sebal, meski tak bisa menahan senyum. Ngamun jorok ya. Kekeh Arya. Pikiranmu yang jorok, ucapku sebal sambil memalingkan wajah malu. Dasar, pasti laki-laki ini sudah membayangkan adegan ranjang bersamaku nanti malam. Nanti ku buat meremelek, katanya berbisik di telingaku. Benarkan dugaanku. Lihat saja wajah mesumnya. Menakutkan. Aku bergidik, bergeser menjauh. Takut Mas Arya menerjang saat ini juga. Namun sebaliknya, justru laki-laki itu menggeser tubuhnya lebih dekat ke arahku. Panas. Kenapa udara di sekitarku menjadi lebih panas? Duh Gusti, kenapa ini? Mas, geser Apanya yang digeser? Ucapnya terkekeh, menaik turunkan alisnya. Tanpa diduga, ia berdiri menarik tanganku agar ikut bergoyang bersamanya. Wah, asik Mas nganten. Wah, sweet, goyang terus, teriak para pemuda heboh saat kami mulai meliuk-liukan tubuh. Sudah beberapa lagu berganti. Tamu yang datang semakin banyak. Bahkan kakiku sudah pegal, tanganku pun tak kalah kebas saat menyalami satu persatu dari mereka. Beberapa saat, kerumunan mulai menipis. Namun, aku perhatikan ada sesuatu yang janggal. Tampak beberapa orang seperti mengomel sesuatu. Yang lainnya menaruh makanan yang masih utuh. Mas, itu kenapa ya? Tanyaku tak nyaman, menunjuk ke arah gerombolan tamu. Kurang tahu, Dek. Mungkin masakannya kurang enak. Sudah, biarkan saja, ucap Arya. Tidak enak bagaimana, Mas? Tanyaku khawatir. Namun, Arya sebatas menaikkan kedua pundaknya, tak peduli. Ku coba berbicara dengan ibu di samping kami. Bu, panganannya orang enak, Pok. Makanannya nggak enak ya? Ibu sikap memperhatikan meja prasmanan. Ia hendak berdiri memastikan. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara keributan dari arah dapur. Satu teriakan keras mengalihkan pandangan kami. Banyak kepala menoleh ke arah sumber suara. Tolong! Teriak satu orang perempuan berlari dari arah dapur, disusul dengan yang lainnya. Ngopo mbak? Kenapa? Tanya salah satu tetanggaku. Bu Yatmi ngamuk, ucapnya histeris. Aku lihat dari arah dapur umum. Beberapa orang lari tunggang langgang, seolah ada sapi mengamuk di sana. Sedetik rasanya begitu lama. Bahkan alunan musik dangdut perlahan mulai berhenti. Beriak! Semua orang di tempat itu panik. Aku genggam tangan Mas Arya sedemikian kuat, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Beriak! Terdengar kembali suara benda keras, disusul lemparan kursi kayu dari arah dapur umum. Wah! Teriak Bu Yatmi menggeram. Ia berlari, menerjang kelambu putih ke tengah pelaminan. Tampak wanita itu membawa satu benda berwarna putih di samping tubuhnya. Orang-orang berusaha menghalau, baik tua maupun muda. Namun, bak seekor banteng, tak seorang pun mampu menahan tubuh kecil ringkih itu. Beriak!
Aku tersentak kaget saat Bu Yatmi tanpa ragu naik ke atas meja prasmanan. Posisinya jongkok, kakinya mengangkang lebar, matanya merah mendelik ke arah kami. Ia menyeringai sesaat, lalu menarik jilbab kumalnya, dilemparkan benda itu ke tanah. "Asu kabeh, wani-wani nih," umpat Bu Yatmi menggila. Tak ada yang berani mendekat. Semua terpaku dengan momen mengerikan itu. Bahkan saat ia berteriak membabi buta, tak ada yang merespon, hanya diam terpengong. Aku terpaku mengenali sesuatu. Kenapa Bu Yatmi memegangi boneka pemberian Mas Arya? Boneka yang selama ini tersimpan rapi di dalam kamarku. Boneka yang dulu diberikan Mas Arya saat hendak melamarku. Namun, belum sempat aku berpikir lebih jauh, perempuan itu sudah mengangkat sepanci sayur sup yang masih panas dan langsung diarahkan ke mulutnya. "Astagfirullah Bu, sadar!" teriak beberapa orang. Aku hanya bisa mematung ketakutan. Bahkan di sampingku, Mas Arya berdiri kaku. Terasa genggaman tangannya begitu erat, seolah ia sedang menahan rasa sakit. Brak, prang! Panci dibanting oleh Bu Yatmi. Matanya mendelik ke arahku dengan pandangan kesumat, serta tangan mengacung lurus bagai mata pedang tajam. "Modiar, mati! Lancang mlebu kamar penganten!" Ucapnya keras, membuat isi makanan di mulutnya menyembur menjijikan. "Astagfirullah Bu, sadar!" teriak orang-orang kaget. Keadaan benar-benar kacau. Beberapa orang kembali maju untuk menghalau wanita itu. Namun, sungguh tidak masuk akal. Perempuan itu menghempaskan beberapa lelaki kekar yang mencoba menurunkannya. Posisi Bu Yatmi benar-benar mengerikan. Ia berdiri mengangkang, kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri dengan pandangan tajam menohok. Tanpa diduga, Bu Yatmi melompat. Ia berlari ke arah panggung biduan, membuat warga yang ada di sana kocar-kacir ketakutan. Bruk. Dalam langkah ketergesaan, si biduan terjatuh. Ia terserimpet ekor baju seksinya. Sialnya, tak ada yang menolong. Bahkan gerombolan pemujanya sudah lari berhamburan. "Brak, aduh, tolong!" teriak biduan kesakitan. Bu Yatmi gesit menindih tubuh biduan itu. Tangannya yang bebas mencakar muka perempuan itu dengan beringas. Sedang satu tangannya yang memegangi boneka, ia tekan tepat di dada si biduan. Tolong, tolong!" teriak si biduan nyaring. Dengan tatapan ngeri, aku melihat Bu Yatmi dengan cepat menurunkan kepalanya ke arah samping kepala biduan. Cerat, krauk! Suara kunyahan itu menggema keluar dari mikrofon yang terjatuh di samping biduan. "Aduh, tolong, tolong!" teriak si biduan nyaring, berusaha menyingkirkan Bu Yatmi yang sedang menggigit daun telinganya. Aku tersentak saat Bu Yatmi bangun dengan mulut belepotan darah. Matanya elangnya menghunus tajam ke arahku. Krak, krak, krauk! Aku gemetar ngeri. Suara kunyahan dari mulut wanita itu menembus masuk ke dalam gendang telingaku. "Mas, ayo!" jeritku panik ketakutan. Mas Arya tak merespon. Ia berdiri mematung tak berkedip, memandang Bu Yatmi di seberang sana. "Mas!" teriakku kencang, berusaha melepas cengkeraman tangan Mas Arya. Masih tak ada sahutan. Tatapannya kosong. Ia hanyut dengan kejadian di depannya. "Bruk, tolong!" jeritku membahana. Seperti tersadar, beberapa orang berlari. Ada yang mencoba menghalau langkah Bu Yatmi. Ada pula yang berusaha membantu kami. Namun, ganasnya kekuatan Bu Yatmi di luar nalar. Aku begitu panik saat melihat beberapa orang terpental dari tubuh mungil itu. "Panggil Pak Kaum!" teriak satu orang, kembali mencoba menahan Bu Yatmi. Aku tahu. Aku sadar bahwa Bu Yatmi kesurupan. Tapi kenapa? Apa yang sudah dilakukannya? Kenapa di hari pernikahanku? Kowe, ucapnya sambil mengacungkan tangan ke arah kami. Aku tersentak saat wanita itu melangkah pelan. Aku ingin pergi. Namun, Arya masih diam terpaku. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarku mulai menjauh.
Kini, wanita itu sudah berdiri tepat di depanku. Matanya memerah, bau darah dan keringat bercampur menjijikkan. Ia tersenyum, perlahan mengangkat tangannya. Ku pejamkan mata, takut ia melukaiku. Namun yang terjadi, justru ia membelai pipi Mas Arya dengan lembut. Seolah waktu berhenti begitu lama. Semua orang memandang kami menahan nafas. Kepala Bu Yatmi bergerak pelan. Aku bisa membaui mulutnya yang penuh darah dengan campuran bau entah apa. Lalu, hal yang begitu membuatku muak. Tanpa diduga, Bu Yatmi menjilat pipi suamiku. Astagfirullah, kataku syok. Bu Yatmi spontan menoleh ke arahku. Perlahan, kepalanya ia tarik. Ia telengkan ke kanan dan kiri, seolah sedang menilai penampilanku. Lalu, tiba-tiba saja, ia meraung keras. Sebuah pekikan menggetarkan gendang telinga. Ia menjatuhkan bonekaku, kemudian sigap mengambil tusuk konde yang kupakai. Aduh, jeritku saat kepalaku ikut tertarik ke arahnya. Aku tak berani bergerak. Wanita itu menatapku dengan beringas. Aku takut ia bakal melukaiku atau Mas Arya. Sekarang, ia mengangkat tangannya yang sedang memegangi tusuk konde dengan erat. Lalu yang terjadi, celup, cerat. Bu Yatmi menusukkan konde itu tepat ke arah matanya. Darahnya memercik. Cairan kental itu mengenai wajahku. Ia tidak langsung tumbang, justru tertawa terbahak. Modiar, lancang, mati. Sontak, tawa itu menyadarkan beberapa orang. Tanpa aba-aba, langsung menarik tubuh Bu Yatmi menjauh dari kami. Mas Arya sendiri tersentak kaget. Ia seperti sadar dari lamunan. Namun setelah itu, ia berulang kali batuk memegangi dadanya. Bahkan dari batuknya, Mas Arya mengeluarkan darah segar yang begitu banyak. Belum sempat aku bertanya, tampak Mas Arya berusaha menghirup nafas dalam-dalam. Lalu, seketika tubuhnya lemas dan jatuh ke lantai. Kehebohan terjadi, aku diseret menjauh. Sedang beberapa orang berusaha menolong Bu Yatmi dan suamiku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Yatmi meninggal. Detak jantungku seperti berhenti. Masih tak menyangka hari kebahagiaanku berubah menjadi momok mengerikan. Mas Arya, Mas, teriakku. Mas, bangun, ucapku. Suasana begitu kacau. Di satu sisi ada yang membantu si biduan, ada yang mencoba menolong Bu Yatmi, ada pula yang berusaha membantu Mas Arya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara dari arah panggung. Aku masih belum mencerna. Fokusku masih tertuju pada Mas Arya. Mayang meninggal. Dek. Aku memutar leher ke arah panggung. Mayang? Penyanyi dangdut yang kusewa untuk memeriahkan acara meninggal. Mbak, tolong minggir, biar Mas Arya dibawa masuk, ucap seseorang yang tak kukenali. Aku benar-benar bingung. Semua kejadian ini berubah mencekam hanya dalam kurun waktu singkat. Dok Oning, kamu tidak apa-apa? Tanya ibuku khawatir. Raut wajahnya tampak pucat dalam balutan make up. Aku menggeleng. Tak bisa kukatakan baik-baik saja. Ada 2 orang yang meninggal tepat di hari pernikahanku. Belum lagi kondisi Mas Arya yang masih belum pasti. Aku lihat Mas Arya dibawa masuk ke dalam rumah. Sedang jenazah Bu Yatmi dan Mayang sudah ditutupi kain entah dari mana. Kita ke rumah, pinta ibu mencoba membantuku. Namun aku tolak. Aku masih kuat untuk berjalan sendiri. Pesta pernikahan bubar. Sebagian orang pergi ketakutan. Yang tersisa membantu kami membereskan kekacauan. Aku dan seluruh keluarga digiring masuk ke dalam rumah. Sedang jenazah Bu Yatmi serta Mayang dibawa ke kediamannya masing-masing. Aku lihat Mas Arya sudah dibaringkan di atas kasur kamar pengantin kami. Buru-buru kulangkahkan kaki ke sana. Namun, saat aku sibak kerumunan, hatiku mencelos. Di samping tubuh Mas Arya tersandar boneka tak asing. Boneka yang sempat dibawa oleh Bu Yatmi. Siapa gerangan yang membawanya ke kamar ini? Aku perhatikan beberapa pemuda mencari penjelasan, tetapi tidak ada yang mengatakan tentang boneka ini. Aku memilih diam tak bertanya lebih. Yakin
Jika ada yang menyadari kalau boneka itu sempat dibawa Bu Yatmi, habislah sudah riwayat kami. Matur nuwun mas, terima kasih, ucap bapak mertua sambil meminta para pemuda itu untuk keluar dari kamar. Wening, jangan membantah, dengarkan saja. Apapun yang terjadi, biar bapak dan ibumu yang bicara, agar masalah ini tidak melebar kemana-mana. Paham? Ucap bapak mertua. Aku mengangguk, lalu duduk di sebelah Mas Arya, sedang bapak mertua keluar kamar sambil menutup pintu. Seketika, hawa di dalam kamar berubah. Ada kesan menekan yang tak bisa kujelaskan. Aku benar-benar merasakan sesuatu yang janggal. Belum lagi saat kulihat boneka perempuan memakai baju putih di samping Mas Arya. Rasanya, mata itu seperti mengawasiku dalam diam. Lalu, siapa yang membawanya ke sini? Kenapa ia meletakkan boneka itu di samping Mas Arya? Apakah bapak mertua atau ibuku? Ya, pasti salah satu dari mereka. Hanya segelintir orang saja yang tahu kalau boneka itu pemberian Mas Arya saat melamarku. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya suara Pak RT kepada keluargaku. Lamunanku buyar. Aku mendengarkan dengan seksama dari dalam kamar. Tidak sanggup meninggalkan Mas Arya yang masih tergeletak pingsan. Tidak tahu, Pak. Kejadiannya begitu cepat. Bu Yatmi sebelumnya masuk ke rumah ini. Saat keluar, dia sudah menggila, ucap Yanto, tetanggaku yang juga berada di area dapur umum. Kan sudah aku bilang, hari pernikahan Mbak Wening itu hari sial. Masih aja ngotot, ucap Asri, adikku. Hus, jangan sembarangan, timbal ibuku. Aku itu ngomong secara fakta. Ibu dengar sendiri kan, Mbah Rojak bilang kalau weton mereka itu ndak cocok. Belum apa-apa sudah ada 2 korban, ucap Asri dengan intonasi pelan dan menekan. Istighfar, semua hari itu baik, ini musibah, jangan memperkeruh suasana, timpal ibu. Atau Mbak Wening aja yang bikin sial, cibir Asri angkuh. Luapan rasa marah meletup-letup di dadaku. Kenapa Asri tega berbicara seperti itu, padahal dia adik kandungku? Asri, jaga mulutmu, bentak ibu. Cukup, kalian berdua diamlah, tukas bapak mertua. Aku sedikit kaget, selama mengenal bapak mertua, tidak pernah ia menaikkan nada bicara seperti itu. Kalian itu selalu bela Mbak Wening, kata Asri langsung masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Mas Yanto, coba diingat-ingat lagi, sebelum kejadian, apa yang dibicarakan oleh almarhumah? Tanya bapak mertua, mengabaikan sikap Asri. Yanto tampaknya terdiam. Aku membayangkan, mulutnya terbuka lalu tertutup, seperti takut mengungkapkan sesuatu. Mas, desak bapak mertua. Tadi sebelum kejadian, kami sedang bercanda, membicarakan malam pertama pengantin, ucap Yanto. Membicarakan malam pertama pengantin? Buat apa? Ucap bapak mertua bingung. Hanya bercanda, Pak. Obrolan orang desa saat berkumpul di hajatan pernikahan, lirih Yanto. Kalian membicarakan soal malam pertama anakku? Tanya ibu menekan sekali lagi. Maaf, Mbak, kami semua cuma bercanda kok. Tahu sendiri ibu-ibu di tempat ini, kadang mulutnya mirip congor biawak, ucap Yanto mencoba mencairkan suasana. Jangan bercanda, tegas bapak mertua, mendelik, membuat senyum Yanto lenyap seketika. Bu Yatmi bilang mau ke kamar pengantin, gerutu Yanto sebal. Suara Yanto menghilang. Aku yakin wajahnya memucat saat diinterogasi oleh bapak mertuaku yang terkenal tegas. Buat apa? Tanya ibu kaget. Tak ada suara yang keluar dari mulut Yanto cukup lama. Mas, terus terang saja, Bu Yatmi meninggal di depan mata anakku. Menantuku sekarat tanpa tahu penyebabnya. Tolong Mas Yanto, apapun yang sampean lihat, ceritakan saja, pinta ibuku. Yanto menghembuskan nafas kasar. Ini semua salahku, harusnya aku mencegahnya. Beliau bilang kalau ada yang bisa mengambil bunga melati di kamar pengantin, niscaya bakal cepat menikah, jelas Yanto.
Aku mengurutkan dahi. Selama aku mengenal Bu Yatmi, memang dia tak pernah dikabarkan menikah dengan seseorang. Meski terbesit rasa iba, tetapi dia sendiri yang menimbulkan tragedi ini. Menikah? Lalu dia masuk ke sini, ke kamar anakku? Tanya ibu. Geh, leres, benar. Dia masuk ke kamar Wening dan mengambil sesuatu, ujar Yanto lirih. Bertepatan dengan itu, suhu di dalam kamarku turun secara drastis. Hawa panas berubah menjadi dingin. Entah apa yang kupikirkan. Spontan aku bergerak. Kuambil boneka yang tadi dibawa Bu Yatmi, lalu kuselipkan boneka itu di bawah tubuh Mas Arya. Tidak ada mitos seperti itu. Jangan sembarangan kamu, ucap ibu penuh penekanan. Sumpah Bu, saya sendiri yang mendengar kalau Bu Yatmi mau mengambil bunga melati pengantin. Tapi karena menganggap itu semua hanya candaan, ya sudah kami bicarakan, ucap Yanto. Lalu setelah itu, dia tiba-tiba saja mengamuk, tanya bapak mertua. Yanto menggeleng. Dia keluar dengan wajah penuh senyum dan memperlihatkan satu bunga melati dan boneka. Tapi setelah sampai di depan wajan besar, tiba-tiba Bu Yatmi terdiam lalu, ucap Yanto berhenti. Lalu apa? Ngomong yang jelas, bentak bapak mertua. Yanto menelan ludahnya. Lalu dia mengangkat wajan dan bumbu masakan yang baru dimasak dan langsung meminumnya. Jelas Yanto ngeri. Segera aku beranjak, mengambil satu boneka yang masih diplastik dengan rapi. Aku buka secara kasar, lalu plastiknya ku buang ke sudut ruangan. Pikiranku saat ini hanya satu. Aku tidak mau Mas Arya disalahkan apapun atas kematian Bu Yatmi. Yakin kamu kejadiannya seperti itu? Buat apa juga Yatmi membawa boneka? Tanya Bapak RT ragu. Sumpah Pak, sumpah. Saya mandul kalau bohong, timpal Yanto. Aku tak tahan, segera ku buka pintu kamar. Jangan sembarangan Mas, di kamarku tidak ada apa-apa, jangan menuduh. Semua orang berpaling, bahkan ibu sudah beranjak mencoba menahanku, meminta untuk kembali ke kamar. Mbak, aku nggak nuduh, tapi itu yang terjadi, tukas Yanto. Tatapannya menyelidik, seolah memang aku sudah berbuat sesuatu. Kusentakan pintu kamar dengan keras, sampai orang-orang bisa melihat keseluruhannya. Lihat, tidak ada apa-apa, bentakku jengkel. Gila, kalau orang-orang tahu Bu Yatmi masuk kamarku lalu bertingkah aneh, bisa-bisa aku dianggap sedang memuja setan. Wening, tegur bapak mertua. Tak kugubris, justru aku menarik tangan Mas Yanto untuk masuk ke dalam kamar. Lihat Mas, tidak ada apa-apa. Sampean lihat, apa di kamarku ada sesuatu yang mencurigakan? Jeritku tak tahan. Yanto hanya diam. Sesekali matanya memandang, menyisir ke dalam ruangan. Ia mencari-cari sesuatu yang mencurigakan untuk memperkuat argumennya. Apa Mas? Apa yang mau sampean pastikan? Lihat, di dalam cuma ada lemari, kasur, dan suamiku yang sekarat, teriakku nyaring. Aku masuk ke dalam kamar, membuka pintu almari sambil melemparkan barang-barang di dalamnya. Wening, istighfar Nduk, istighfar, ucap ibu berlari berusaha mendekapku. Hari pernikahanku hancur Bu. Ada orang gila bunuh diri di depan mataku. Mayang mati dibunuh, suamiku sekarat, dan sekarang aku dituduh menyimpan sesuatu di kamarku. Ucapku menjadi tidak tahan. Tidak ada yang menuduhmu Nduk. Yanto hanya menceritakan apa yang terjadi, ucap bapak mertua lembut. Yanto di depan pintu hanya tertunduk, kepalanya mangut-mangut mengiyakan. Tak menyangka, sosok yang ia kenal lemah lembut bisa meledak seperti itu. Tapi sekarang orang bakal berpikir aneh-aneh Pak, tangisku pecah. Cukup, Wening, istirahatlah. Pak RT tolong antar kami ke rumah Bu Yatmi. Yanto, jangan ceritakan apapun yang kamu tahu, paham? Ucap bapak mertua tegas. Semua orang terkecuali aku dan ibu keluar kamar. Ia memelukku dengan erat
seolah memintaku untuk menumpahkan rasa sakit hatiku. "Duk, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya ibuku sesaat setelah matanya mengarah ke boneka di atas meja dan bungkusan plastik di lantai. "Wening tidak tahu, Bu." Ibu menatapku prihatin. "Ya sudah, sekarang kamu ganti baju lalu istirahat. Biarkan pintu dan jendela terbuka, biar udara masuk," pinta ibu langsung melenggang pergi. Setelah kepergiannya, segera ku tutup pintu, lalu ku ambil boneka yang ada di bawah tubuh Mas Arya. Namun, saat ku tarik, spontan ku lempar benda itu ke ujung ruangan. Aku melihat banyak sekali noda merah muncul di tubuh boneka itu. Awalnya, aku kira tubuh Mas Arya berdarah. Namun, setelah ku periksa, semua normal, tidak ada luka apapun. Lalu, anehnya, saat aku melihat ke arah boneka itu, semua noda darah sudah hilang, entah kemana. Kuhela nafas, memikirkan semua kejadian mengerikan itu. Kenapa Bu Yatmi membawa boneka ini keluar kamar? Apa iya, sebelum kesurupan, ia berniat mengambil boneka ini? Apa untungnya boneka kumal ini untuk Bu Yatmi? Waktu Mas Arya memberikan ini saja aku sempat menolak. Tapi, mengingat perilaku Bu Yatmi membuatku yakin, ya, pasti seperti itu. Toh selama ini Bu Yatmi memang terkenal suka mengambil barang milik tetangga, baik secara lembut maupun kasar. Kuhela nafas panjang. Segera ku bersihkan boneka itu dan kembali menaruhnya di meja. Biarlah benda ini ada di kamar, setidaknya biar orang-orang tak berpikir negatif demi keselamatan suamiku. Jam berganti. Aku masih menunggu suamiku bangun dari pingsannya. "Wening." Gelagapan aku menyentak kepala, berharap suara itu bukan hanya mimpi belaka. Namun, saat aku menatap suamiku, bukan senyum atau kedipan mata nakal yang kuterima. Justru, sosok asing sudah bersandar di sampingnya. Sosok anak kecil dengan pakaian kebaya pengantin sedang menatapku tak berkedip. Tetapi bukan itu yang membuatku ngeri. Aku lihat tangan pucatnya sedang membelai kepala suamiku dengan lembut. Sesaat kemudian, tangan lainnya membuka mulut Mas Arya. Begitu menjijikkan saat kepala bocah itu menunduk dan mengeluarkan cairan hitam yang menetes di mulut suamiku. Aku tersentak jatuh ke belakang. Sosok itu tak menghilang, justru tersenyum mengerikan dengan bibir penuh cairan mirip darah berwarna hitam. "Mati," bisiknya pelan. Aku menggeleng, berusaha untuk pergi. Tetapi nyatanya, sosok itu malah seperti mengejekku dengan suara tawa lirih mendirikan bulu roma. "Ada apa, Nduk? Kenapa duduk di lantai?" tanya ibu khawatir. "Sejak kapan ia masuk ke kamarku?" "Duk," tanya ibu sekali lagi. "Oh enggak, Wening kira Mas Arya udah bangun, Bu," ucapku beralasan, meski hati ini begitu berdebar ketakutan. "Ya sudah, Pak Bani sedang cari bantuan untuk bawa Arya ke rumah sakit. Kita makan dulu. Dari pagi kamu belum makan toh, jangan membantah," kata ibu langsung keluar ruangan. Kuhela nafas, sejenak memperhatikan wajah Mas Arya yang terpejam. Lalu, kubalikan badan, tetapi saat hendak melangkah, "Wening." Aku tak berani bergerak. "Wening." Jantungku mulai berdebar kencang. Takut jika aku berbalik, bocah kecil itu menampakkan sosoknya lagi. "Wening." Perlahan ku beranikan diri menoleh. Namun seketika tubuhku melemas saat kulihat Mas Arya sudah membuka matanya. "Mas!" teriakku kencang. Beberapa hari berlalu, seolah semua kembali normal. Keluarga Bu Yatmi maupun keluarga Mayang tidak menuduh kami melakukan hal aneh-aneh. Namun, semua belum berakhir. Justru ini awal mula bencana yang bakal membekas selamanya di hidupku. Mas Arya memang siuman setelah beberapa jam dari pingsan. Tetapi, hal yang mengerikannya adalah ia dinyatakan lumpuh. Semua anggota tubuhnya seperti mati. Hanya bagian leher ke atas yang bisa digerakkan. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius di tubuh suamiku. Ada kemungkinan itu terjadi karena depresi akut yang membuat syaraf di tubuhnya terganggu.
Namun ajaibnya, Mas Arya bisa berbicara normal, bahkan bisa menceritakan semua kejadian yang ia alami sewaktu di pelaminan. Aku memilih merawat Mas Arya di rumah ibuku, meski terjadi perdebatan antara aku dan bapak mertua. Awalnya beliau tak mau, takut Mas Arya malah menjadi beban. Tetapi aku bersikukuh, kewajibanku sebagai istri sedang diuji saat ini. Akhirnya kami sepakat, aku menjaga Mas Arya di rumah, sedang kebutuhan kami sementara bakal ditanggung bapak mertua. Beneran Mas? Ucapku sambil menyuapinya. Bener. Aku melihat Bu Yatmi itu naik ke atas panggung, dan ada sosok mengerikan berdiri di samping Bu Yatmi, terang Arya. Sosok apa sih? Dulu, telan, kataku sambil menjulurkan sendok ke mulutnya. Sosok anak kecil menggunakan kebaya pengantin. Yang paling ngeri itu mulutnya, taringnya mencuat sampai ujung mata. Jelas Mas Arya bergidik. Dek, sosok anak kecil berbaju kebaya pengantin. Berarti apa yang aku lihat tempo hari bukan sebatas halusinasi belaka? Nyatanya Mas Arya juga melihat sosok itu. Terus kamu tidak bisa bergerak? Tanyaku penasaran, menepis rasa takut. Mas Arya menggelengkan. Aku masih sadar. Aku hendak menarikmu menjauh saat Bu Yatmi memandang ke arah kita, tetapi kulihat sosok anak kecil itu seperti memanggil namaku berulang kali. Terawang Mas Arya kembali ke kejadian itu. Memanggil namamu? Tanyaku penasaran. Iya, dia memanggilku. Lalu setelahnya, sosok anak kecil itu tiba-tiba saja menghilang dan muncul tepat di depanku. Makanya aku menggenggam tanganmu begitu erat. Jelas Mas Arya bergidik. Aku termenung mencerna cerita Mas Arya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sosok anak kecil itu meneror keluarga kecilku? Apa ini ada hubungannya dengan boneka yang diberikan Mas Arya? Tetapi kalaupun ada hubungannya, kenapa selama ini tak ada kejadian aneh di kamar ini? Wening, panggil Mas Arya. Tanpa sadar, aku melamun cukup lama. Tak kuperhatikan kalau sendok nasi yang kupegang di depan wajah Mas Arya sudah tumpah sebagian. Ya sudah, lupakan Mas. Aku masih ngeri kalau teringat kejadian Bu Yatmi. Sekarang minum obatnya, lalu tidur. Ucapku menyodorkan beberapa butir obat dan air minum. Aku tidak mau mendengar lagi ceritanya. Cukup terjadi sekali saja. Aku tak mau mengulang meski hanya sebatas cerita. Wening, boleh minta tolong? Ucap Arya. Kenapa Mas? Ambilkan boneka itu, taruh di sini. Ucapnya menunjuk ke arah boneka kumal di ujung kamar. Boneka? Boneka yang mana Mas? Kamu kan gak suka sama boneka, kataku mengernyit. Boneka itu. Telunjuknya ke arah boneka kumal dengan baju pengantin berenda putih. Tidak langsung kuiyakan. Mana mungkin aku menaruh boneka kematian itu di atas kasur kami? Bodoh, pikirku. Seharusnya aku buang boneka itu setelah keadaan kembali normal. Namun runtutan kejadian ini membuatku lupa kalau boneka itu masih ada di dalam kamar. Itu boneka pemberianku saat aku melamarmu kan? Taruh sini ya, ucapnya. Sebentar, sebetulnya kamu dapat dari mana boneka itu? Tanyaku penasaran. Aku beli di pasar malam, ingat? Ku putar memori di kepalaku, mencari kenangan yang dimaksud oleh Mas Arya. Namun, aku tak menemukannya. Yang aku ingat hanya malam di mana Arya memberikan cincin serta boneka kumal untuk melamarku. Wening, tolong boneka itu, cepat! Bentak Arya cukup keras. Kali ini aku tak membantah. Segera ku ambil boneka perempuan itu dan meletakkan di sisi kepalanya. Hingga saat aku berbalik menghadap arah ke cermin, aku lihat sekelebat bayangan berdiri di sisi ranjang. Spontan aku melihat ke arah suamiku. Namun tak ada seorang pun di sana. Kembali ku tengok ke arah cermin. Nyaliku menciut. Benar-benar tak bisa ku gambarkan. Kini, di samping suamiku, tampak sosok anak kecil dengan wajah begitu pucat, sedang membelai kepala Mas Arya dengan lembut. Ingin aku teriak,
tetapi suaraku tersumbat di tenggorokan. Ku beranikan menoleh sekali lagi, meyakinkan kalau ini hanya sebatas imajinasi. Namun nyatanya, sosok itu masih ada. Wajah perempuan itu seutuhnya berbeda. Ia menampakkan taring yang mencuat sampai ujung mata. Belum lagi darah yang menetes dari sudut bibirnya. Astagfirullah, jeritku kaget sampai tubuhku terjengkang ke belakang, membuat barang-barang di dekat meja jatuh berhamburan. Astagfirullah, Ning, kenapa, Nduk? Teriak ibu, langsung menghambur ke arahku. Itu Bu, itu. Tunjukku ke arah kasur dengan mata terpejam. Apa? Itu apa? Hei, Oning. Astagfirullah, tanya ibu. Ngopo meneh? Kurang tah perhatian nih, hah? Kenapa lagi? Kurang perhatian? Mending sampean pergi dari rumah ini sebelum yang lain kena sial, kata Asri bersedekap lengan di depan kamar. Hei Asri, kata ibu tajam. Salah terus. Nasib jadi anak pungut itu susah. Blam. Suara pintu dibanting dengan keras. Astagfirullah, kamu kenapa, Nduk? Ucap ibu mengabaikan Asri. Ia menatapku begitu prihatin. Tadi ada setan, Bu. Dia duduk di samping Mas Arya, ucapku terbata. Setan? Setan apa? Jangan ngawur. Sudah, kamu istirahat dulu. Jangan banyak pikiran. Jangan berisik, nanti Arya bangun, ucap ibu terlihat lelah. Hah? Sejak kapan Mas Arya tertidur? Perasaan belum 5 menit kami masih ngobrol. Tetapi memang nyatanya, tampak suamiku sudah tertidur dengan pulas, dengan boneka menempel di sisi kepalanya. Setelah kepergian ibu, segera ku ambil boneka itu, yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan ini. Nekat ku buang benda sial itu ke tong sampah depan rumah. Semua penghuni rumah sudah tidur. Aku terbangun dengan perasaan begitu gelisah. Entah karena perbuatanku tadi sore, atau ada hal-hal lain aku tidak tahu. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan lirih dari arah jendela kamar. Kukira itu hanya hewan. Namun seiring berjalannya waktu, ketukan itu semakin terdengar kencang. Ku coba untuk melihat. Saat ku sibak gorden, tak ada hewan apapun. Tetapi dalam keremangan, aku menangkap satu sosok berdiri tepat di depan sana. Sontak aku menutup gorden. Tak lazim, ada anak kecil berdiri di tengah guyuran hujan malam-malam. Bergegas aku menutup gorden, berniat kembali ke tempat tidur. Namun, yang kulihat justru mencengangkan. Boneka itu sudah kembali ke kamar ini. Tidak mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin juga benda itu berjalan kembali ke kamar ini. Jelas aku sudah membuangnya. Melihat kondisi boneka itu yang basah kuyup, serta bau sampah yang menguar pekat, secepat kilat ku tarik boneka itu. Nekat saja aku buang kembali ke tong sampah di luar rumah. Tidak peduli ada setan atau memedi yang bakal muncul, karena aku yakin keanehan ini berasal dari boneka terkutuk itu. Malam itu, aku terus memimpikan kejadian mengerikan. Dari kematian Bu Yatmi yang berulang, sampai melihat seluruh anggota keluargaku digantung dengan tubuh dipocong seutuhnya. Paginya, tanpa diduga, boneka itu kembali masuk ke dalam rumah. Namun kali ini, ia tergeletak di meja panjang ruang makan, dekat dengan figura foto keluarga kami. Spontan mengingatkanku akan mimpi semalam. Apakah ini pertanda buruk? Bu, siapa yang naruh boneka Mas Arya di sini? Tanyaku pura-pura. Loh, ibu kira kamu... Tadi Asri juga bilang katanya boneka itu bau sampah, kata ibu. Aku hanya mengangguk, tak berani berkata lebih. Takut mereka bakal menyangkal kalau boneka ini bisa berjalan sendiri. Segera aku raih boneka itu, dan langsung saja aku masukkan ke dalam ember penuh dengan air. Aku tak sudi menguceknya dengan tangan, maka ku injak-injak benda terkutuk itu dengan tenaga ekstra. Mending dipanggil Arya, ucap ibu memintaku untuk segera masuk ke dalam rumah. Ku iyakan, lalu kembali menoleh ke arah boneka dengan perasaan murka yang entah datang dari mana. Sekuat tenaga ku injak boneka itu, namun tololnya aku tak menyadari kalau lantai di tempat cuci juga basah. Beriak! Tubuhku terjatuh ke lantai
Kepalaku membentur dinding cukup keras, namun sialnya bukan suara teriakan kaget. Justru aku mendengar suara kik-kik tawa anak kecil mendirikan bulu roma. Spontan, aku bangkit, tak menghiraukan rasa sakit, bergegas masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, belum juga aku bertanya, "Sukma kamu taruh mana?" Tanya Arya. "Hah? Sukma?" "Boneka itu namanya Sukma," jawab Arya. "Ku cuci biar bersih, biar kamu lebih nyaman," jawabku sebal. Sakit hati ini. Justru suamiku jauh peduli dengan boneka itu ketimbang kondisi istrinya. Tanpa diduga, Mas Arya tersenyum sumringah. Ia memintaku memberikan pewangi banyak-banyak untuk boneka itu. Kuiyakan saja daripada ribut pagi-pagi. Setelahnya aku kembali ke belakang rumah. Namun saat melihat ke dalam ember, aku memekik tertahan. Air cucian sudah berubah menjadi merah pekat. Bahkan bau anyir busuk menyeruak hebat. Aku pikir ada tikus yang ikut tergilas. Tetapi saat aku membuang air cucian itu, tak ada bangkai apapun. Ini sudah tidak benar. Apapun yang ada di dalam boneka itu pasti sesuatu yang mengerikan. Tapi kenapa? Kenapa Mas Arya memberikan boneka itu kepadaku? Semua ini membuatku bingung. Bahkan sampai kepalaku pusing pun tak ada alasan logis yang masuk. Maka kuputuskan sekali lagi membuang boneka itu. "Sukma sudah kering?" tanya Arya saat sore sudah menjelang. "Belum, nanti juga kering. Kalau sampean mau boneka, tuh aku punya banyak," ucapku datar. "Aku maunya Sukma. Sudah, bawa ke sini," ucap Mas Arya meninggi. "Buat apa Thomas? Boneka busuk seperti itu?" jawabku mulai jengah. "Ya memang kenapa? Bawa ke sini cepat," ucap Mas Arya menjengkelkan. "Tidak ada, sudah ku buang," jawabku ketus. Mendengar itu, Mas Arya langsung marah-marah kepadaku. Belum pernah ia memaki sedemikian rupa, seolah aku sudah membuang separuh jiwanya. Kenapa toh ribut-ribut? Moning, jangan bikin Arya stres dulu," ucap ibu sambil membawa nampan berisi beberapa makanan. Aku baru ingat malam ini adalah hari kelahiran Jawaku. Biasanya ibu selalu membuatkan makanan berupa bubur merah putih, kopi hitam, dan teh pahit untuk ditaruh di kamar. Katanya bentuk rasa syukur atas kelahiranku. Selama ini aku hanya mengiyakan saja, toh tak pernah merugikan. Wening membuang boneka kesayanganku, Bu. Aduh Mas Arya. Ih, bener-bener laki-laki ini ya. Kenapa setelah sakit mulutnya seperti perempuan aja? Boneka yang tadi kamu cuci, itu sudah ibu bawa masuk loh, takut kehujanan. Tadi masih ada di jemuran, ucap ibu sambil menaruh nampan di meja kamar. Aku tidak berani menjawab. Pupus sudah harapanku menjauhkan boneka sial itu. Namun berbeda dengan Mas Arya, ia begitu sumringah, bahkan meminta ibu untuk mengambilkannya. Kali ini aku benar-benar tak habis pikir, seolah boneka itu benar-benar memiliki nyawa. Terbesit untuk membakar boneka itu, bahkan rasanya ada api cemburu saat melihat sorot mata Mas Arya, begitu terpesona dengan mainan barunya. "Kenapa, Nduk? Kok kelihatan gelisah?" tanya ibu. "Nggak tahu, Bu. Perasaanku nggak enak. Apa karena ini hari lahir Wening ya?" "Ya mungkin. Apalagi kamu lahir Selasa Kliwon. Ya wajar kalau kamu tidak tenang," jawab ibu. Memang dalam tradisi keluargaku, mitos yang berkembang, hari lahirku memang sakral. Konon katanya, banyak dedemit yang suka dengan bau anak Selasa Kliwon. Tetapi selama ini aku tak pernah membuktikan secara langsung. Sayangnya, malam itu semua berubah. Kepercayaanku terhadap hal gaib menjadi yakin seutuh-utuhnya. "Mas Arya," panggilku. Aku gak bisa tidur. Boleh malam ini Sukmaku taruh di almari, biar aku bisa tidur dekat sama kamu, pintaku. Mas Arya menatapku. Ajaibnya dia tersenyum dan mengangguk. Buru-buru kupindahkan boneka mengerikan itu di dalam almari. "Jangan di situ, taruh aja atas meja," pinta Mas Arya. Aku menuruti saja.
Segera aku singkirkan beberapa piring dan gelas di sana. Biarin, taruh aja Sukma di sana, pinta Arya. Aku mengernyit. Kenapa seolah boneka itu meminta sesajen? Mas, cepat sembuh ya, aku kangen kamu yang dulu, ucapku, membenamkan wajah di dadanya yang mulai mengurus. Iya, sebentar lagi, sabar ya, ucapnya tersenyum. Malam itu aku tertidur di pelukan Mas Arya untuk pertama kalinya setelah beberapa hari pernikahan kami. Namun kenyamanan itu tak berlangsung lama. Pada tengah malam aku terbangun. Kurasakan Mas Arya sudah tidak ada di sampingku. Mas Arya, panggilku. Tidak ada sahutan. Segera aku beranjak keluar kamar. Tetapi kenapa rasanya rumah ini begitu sunyi? Brak! Aku tersentak. Ada benda jatuh dari arah kamar Asri. Ingin ku tengok ke sana, namun aku tak mau penghuninya terganggu. Sudah hampir 4 tahun semenjak kematian bapak, ia tak pernah ramah kepadaku lagi. Brak! Suara kali ini terdengar lebih keras. Bahkan telingaku menangkap suara cakaran dari arah pintu kayu. Apa yang sedang dilakukan adik perempuanku itu? Blam! Tiba-tiba saja pintu kayu terbuka dengan keras. Satu perempuan muncul dengan raut wajah panik. Ampun mas, ampun! Teriak Asri keras, berjalan mundur. Ampun mas, ampun! Cemooh Mas Arya mengikuti nada suara Asri. Tubuhku terlonjak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suamiku berbuat demikian? Ingin rasanya menolong Asri. Namun saat aku hendak bicara, ada sesuatu yang membekap mulutku. Dengan keras, aku tahu itu ibu. Ia menggelengkan kepala, memintaku untuk diam. Mas, ampun, apa salahku mas? Ucap Asri. Arya tidak menjawab. Ia memilih mengangkat satu kaki Asri dan langsung menusukkan benda tajam ke pahanya. Ah, tolong! Teriak Asri. Arya dengan muka datarnya langsung memukul kepala Asri, lalu menjambak rambutnya dengan keras. Aku hanya bisa melihat kengerian itu. Benar-benar tak menyangka Mas Arya mampu berbuat demikian. Ampun mas, ampun, apa salahku? Iba Asri. Arya tak menjawab. Wajahnya begitu bengis. Yang ku tahu nyawa Asri sedang terancam. Aku berusaha melepaskan pelukan ibu, tetapi wanita itu terus saja mendekapku dengan erat. Lalu kulihat tangan Mas Arya membetot pipi saudara perempuanku itu. Awalnya kukira ia mau mencium Asri, namun ternyata Arya memasukkan tangannya ke mulut Asri. Ia menarik benda padat kemerahan. Dengan beringas tanpa perasaan, Arya mengiris lidah Asri dengan pisau yang dipegangnya. Ah! Asri meraung kesakitan, bukan merasa iba. Justru Arya tertawa menghina. Lalu daging mentah yang dipegang langsung saja dimasukkan ke dalam mulutnya. Krauk, krauk, krauk. Aku bergidik ngeri. Tubuhku tak bisa bergerak. Bahkan rasanya suara kunyahan itu benar-benar masuk ke dalam gendang telinga. Tanpa aku sadari, Mas Arya sudah berdiri menghadap ke arah tempat persembunyian kami dengan satu sosok berdiri di sebelahnya. Setan itu mengangkat perlahan tangannya ke arahku. Lalu Mas Arya bergerak perlahan mendekati kami. Kami yang tidak bisa bergerak hanya bisa diam mematung, berharap Arya tak menemukan tempat persembunyian kami. Namun semua hanya harapan. Saat Arya tiba di dekatku, ia langsung menarik ibu dengan keras. "Wening, lari!" teriak ibu. Aku hanya bisa menggeleng. Semua kejadian ini membuatku tak bisa bergerak sesenti pun. Brak! Dengan keras, Arya menghantamkan kepala ibu ke dinding. Wanita itu menjerit kesakitan. Mendapati ibu belum meninggal, Arya kembali mengangkat ibu dengan menarik rambutnya. Aku di depannya menggeleng ketakutan, meminta Arya untuk berhenti. Namun Arya tak mengindahkan perkataanku. Justru ia tersenyum mengerikan, seolah laki-laki ini benar-benar menikmati apa yang sedang ia perbuat. Siji, loro, telu, cerat. Aku memekik dalam diam. Jeritanku tak keluar sama sekali saat Mas Arya menebaskan pisau yang ia bawa tepat ke leher ibu. "Saiki giliranmu," ucap bocah kecil di samping Arya dengan nada serak. Aku terus menggeleng, meminta Arya untuk tak melukaiku. Aku mundur
sampai punggungku menyentuh dinding. Lalu Arya mengangkat pisaunya. Aku memejamkan mata, tak kuasa menghadapi kematian. Cerat! Aku menahan nafas, berharap nyawaku pun ikut tertahan. Namun tak kurasakan sakit sama sekali. Saat ku buka mata, betapa ngerinya. Kulihat Arya sudah menusukkan pisau itu tepat di jidatnya. "Wening, maaf," ucapnya serah. Aku tersentak kaget. Perlu beberapa waktu untuk menyadari jika kejadian itu hanya mimpi belaka. Lalu, kualihkan pandangan ke samping, memastikan keberadaan Mas Arya. Namun kosong, laki-laki itu tidak ada di tempatnya. Aku langsung bangkit, aku cubit, aku tampar pipiku berulang kali guna memastikan kalau ini bukanlah mimpi lagi. Kriak, terdengar suara gerakan berdecit, seolah kursi dan meja kamarku ada yang menyeretnya. Astagfirullah, apa lagi? Batinku. Perlahan aku bangkit, sengaja tak menoleh ke arah meja kursi, tempat di mana boneka itu kuletakkan. Wening, aku tersentak kaget, tak berani bergerak untuk membuka pintu. Suara itu mirip dengan bocah perempuan kecil di mimpiku barusan. Wening, gludak, aku tak tahan lagi. Persetan di belakangku, manusia atau dedemit, yang pasti aku ingin segera keluar dari kamar ini. Sial, kenapa malah terkikik seperti itu? Bahkan suara hujan guntur di luar tak mengaburkan suara tawanya. Ku gerakkan tanganku, menekan naik turun handle pintu. Sial, kenapa terkunci? Siapa yang mengunciku di kamar ini? Beriak! Aku menjerit keras saat sesuatu terlempar dari arah belakang, tepat mengenai sisi sampingku. Spontan aku melihat ke bawah. Kudapati boneka kumal itu sedang menatap ke arahku. Namun bukan itu yang membuatku menjerit ketakutan. Perlahan, setitik demi setitik, darah keluar dari mata boneka itu. Wah! Jeritku keras. Langsung kubuka paksa pintu kamar dengan paksa. Beriak! Aku terhuyung, mencari keseimbangan agar tak limbung. Berharap setelah keluar kamar, aku menemukan seseorang. Nyatanya, rumah itu begitu sepi, seolah mimpi yang barusan ku alami saat ini benar-benar terjadi. Aku tak sempat mencari saklar lampu. Bayangan boneka terkutuk itu semakin membuatku ingin keluar dari rumah ini. Segera aku berlari ke arah ruang tamu. Namun saat aku memasuki ambang pintu, beberapa meter di depanku terlihat satu sosok berdiri. Aku yakin itu bukanlah ibu atau Asri. Perlahan aku mundur, hendak keluar ruangan menuju pintu belakang. Tetapi saat aku hendak berbalik, sosok di depanku tiba-tiba berubah menjadi sosok putih berkuncir. Tidak hanya itu saja, kecepatannya benar-benar di luar normal, seolah ia terbang ke arahku dengan tenaga kuda. Hingga saat ia tepat berada di depanku, bukan sosok anak kecil itu yang kulihat. Sosok pocong itu ternyata adalah Mas Arya. Wajahnya tepat berada di depanku. Sungguh mengerikan. Wajahnya hampa, sosok matanya kosong, dan hal yang paling mengerikan, sosok tersebut tiba-tiba saja nyengir dengan ekspresi datar di wajahnya. Spontan, tubuhku melompat ke belakang sampai terjengkang, terpuruk di lantai. Kini, tak peduli lagi, aku berusaha bangkit dan langsung menuju ke arah pintu belakang rumah. Namun, sesampainya di sana, semua itu belum usai. Aku lihat satu siluet asing. Aku ingin memanggilnya, tetapi aku tahu ada yang tidak beres. Sosok Mas Arya sedang jongkok di atas meja makan. Tidak bisa kutebak, sosok itu benar-benar dirinya atau dedemit lain. Tapi aku tak punya waktu untuk memastikan. Dalam nafas memburu, aku melangkah mencoba melewati makhluk itu pelan-pelan agar tak mengganggunya. Hingga aku sudah hampir sampai di pintu keluar. Secara tak terduga, sosok itu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Astagfirullah, jeritku keras mencoba mengalahkan hujan lebat di luar. Kali ini aku benar-benar kaget. Tak seperti sosok pocong yang menyerupai Mas Arya. Ini 1000 kali lipat lebih menyeramkan. Sosok Mas Arya di depanku begitu menyeramkan. Kepalanya meneleng ke kanan dan kiri. Posisinya jongkok di atas meja, sedang menggigit sesuatu. Awalnya aku mengira itu seperti kain. Namun saat itu ada kilatan cahaya yang membuat nyaliku menciut.
Mas Arya saat ini sedang menggigit lengan manusia di bibirnya yang sudah penuh dengan darah. Aku perlahan mundur, tak mau mengalihkan pandanganku ke arah Mas Arya, hingga kurasakan punggungku menyentuh sesuatu. Jeritku ketakutan saat menyadari ada sosok tergantung tepat di belakang tubuhku. Bahkan aku merasakan ada cairan yang menetes mengenai pipiku. Diar! Sekali lagi, gelegar guntur menyambar, membuat cahaya kilatnya menerangi ruangan itu. Dan saat aku menoleh ke atas, tubuhku sama sekali tak bisa bergerak. Hatiku mati rasa saat mendapati ibu sudah tergantung di kasur dapur dengan satu tangan sudah putus. Wening, aku tersentak, kembali menatap ke arah Mas Arya. Wening. Sekali lagi Mas Arya memanggilku dengan nada seperti anak kecil. Namun kali ini ia tak hanya memanggil. Mas Arya langsung melompat ke arahku, membuat meja dapur terbalik dari tempatnya. Aku berusaha menghindari, akan tetapi pergerakan tubuhku kalah cepat. Bak seekor anjing, Mas Arya mencengkeram kakiku dengan kuat. Bahkan rasanya kuku jari pria itu tertancap menembus kulit kakiku. Astagfirullah, sadar Mas, ucapku mengiba. Namun Mas Arya tak peduli. Justru ia berdiri dengan satu tangan menarik-narik kaki ibuku yang sudah tergantung. Tanpa diduga, sekali lagi Mas Arya menerjang ke arahku. Kini tubuhnya sudah berada tepat di atasku. Jijiknya, air liur terus menetes dari ujung mulutnya bercampur dengan darah. Wening, mau kemana? Ucap Mas Arya, mirip suara anak kecil. Aku tak berani menjawab. Tubuhku terus meronta agar laki-laki itu melepaskanku. Wening, jawab suamimu, mau kemana? Bentak Mas Arya. Aku tak berani menjawab. Mata Mas Arya kian melotot. Bahkan cengkeraman tangannya makin terasa kencang. Wening, kamu mau mati? Temani Sukma ya. Gelek, aku langsung merinding hebat. Sukma, nama boneka yang diberikan Mas Arya. Tapi aku tak punya waktu lagi. Aku berusaha untuk menggapai apapun di tempat itu untuk membantuku lepas dari cengkeraman Mas Arya. Namun tak ada apapun. Aku tak menemukan apapun di sekitaranku. Kini kepala Mas Arya sudah mulai turun. Posisi kepala kami bersandingan, hingga kurasakan ada sesuatu yang basah. Laki-laki itu seperti sedang menjilat leherku. Aku kembali memberontak hebat. Tak mau tiba-tiba saja ia menggigit leherku dengan buasnya. Ku coba untuk menjambak rambutnya agar kepala itu menjauh. Namun bukan kesakitan. Justru Mas Arya seperti murka. Ia menatapku dengan bengis. Lalu satu tangannya bergerak, mencoba untuk membuka mulutku. Bertambah paniklah aku. Teringat kejadian di mimpi saat Mas Arya menarik lidah Asri dan memotongnya. Betotan tangan Mas Arya semakin terasa kuat. Bahkan satu tangannya mulai bergerak, seolah sedang ingin menggapai lidahku yang kutarik mundur. Tetapi percuma. Tubuhku benar-benar tak bisa digerakkan. Aku sudah mulai pasrah. Jika memang suamiku ingin membunuhku, aku tak tahu harus berpikir apa. Hingga prak! Tubuh Mas Arya limpung ke samping. Darah memercik dari kepalanya yang ditimpuk dengan vas bunga oleh Asri. Ayo! Ucap Asri mencoba menarik tubuhku. Namun aku sudah tak punya tenaga. Bahkan kulihat Mas Arya tak tumbang sama sekali. Kepalanya terlihat sedikit miring. Namun ia masih bisa menyeringai dan berusaha untuk berdiri. Mbak, ayo! Teriak Asri. Dengan sisa tenaga aku berdiri, mencoba untuk lari dari tempat itu. Namun semua belum usai. Bahkan Mas Arya yang sudah terluka parah ikut mengejar kami. Aku begitu ngeri. Tak menyangka sosok yang merasuki Mas Arya begitu buas. Krek, 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 krek. Sial, pintunya terkunci. Umpat Asri, terus berusaha untuk membuka pintu. Asri, ayo cepat. Mas Arya datang, Mas Arya datang. Teriakku panik. Asri melepaskan tangannya di handle pintu. Ia langsung menggapai tanganku dan langsung berlari ke arah ruang depan. Mbak, apa yang terjadi? Umpat Asri. Aku nggak tahu. Ucapku panik. Kembali berusaha untuk membuka pintu. Tolong! Teriakku sekeras mungkin. Namun sepertinya percuma.
Suara hujan lebat ini mengaburkan suaraku. Hingga dari ujung dapur, kulihat sesuatu bergerak pelan dengan menyeret kakinya. "Wening," panggil Mas Arya. "Asri, Arya teko," kataku panik. Kali ini sudah tak ada jalan keluar lagi. Bahkan bukan hanya sosok Mas Arya yang muncul dengan parang di tangannya, juga sosok anak kecil berbaju pengantin berada di sampingnya. Aku dan Asri benar-benar panik. Rumah ini tak besar, kemanapun kami sembunyi pasti bakal ditemukan oleh dedemit itu. Hingga sesuatu muncul di kepalaku. Satu hal yang tak pernah terfikirkan, namun patut untuk dicoba. Tanpa menunggu, aku langsung menarik tangan Asri agar mengikutiku masuk ke dalam kamarku. "Goblok, kenapa masuk sini?" ucap Asri panik. Aku tak menggubris. Di luar sana Mas Arya sedang menuju ke arah kami dengan parang. Brak! Aku dan Asri menjerit ketakutan saat pintu kamar ditebas menggunakan parang oleh Mas Arya. "Brak, brak, brak! Biye, mati aku!" ucap Asri. Namun aku tak menggubris, langsung ku ambil boneka yang tadi sempat kulempar ke sudut ruangan. "Asri, cari korek," ucapku. "Korek? Buat apa?" tanya Asri. Aku mendadak emosi. Tidak tahukah perempuan ini jika situasinya sedang mengancam nyawa kami? "Cepat cari di laci mejaku," jeritku terus melihat ke arah pintu kamar yang sudah mulai rusak. Bergegas Asri mencari korek di laci mejaku, sedang aku terus memegangi boneka itu yang mulai mengeluarkan darah. "Asri, cepat!" teriakku kencang. Aku yakin di laci meja itu ada korek. Baru tadi aku menyimpannya di sana saat menghidupkan lilin untuk sesajen sore tadi. Brak! Pintu kamar mulai hancur. Tampak Mas Arya sudah terlihat di depan sana dengan sorot mata tajam. "Wening!" Kali ini suaranya penuh dengan intimidasi. "Asri, cepat!" teriakku. Brak! Pintu kamar benar-benar sudah rusak. Aku langsung melompat menjauhi pintu itu dengan boneka berdarah yang masih kupegangi. "Mbak!" jerit Asri saat Mas Arya hendak menebaskan parang ke arahku. Beruntung aku bisa menghindar. Kini posisiku berada di samping Asri yang langsung memberikan korek api ke tanganku. Waktu sudah tinggal sedikit. Aku punya firasat sosok yang merasuki Mas Arya bakal mengamuk. Tanpa membuang waktu, ku angkat boneka yang terus mengeluarkan darah itu dan mencoba menyalakan korek api untuk membakarnya. Awalnya kupikir bakal terjadi hal dramatis, namun itu hanya angan-anganku saja. Justru Arya semakin terlihat murka, bahkan ia menyabetkan parang di tangannya dengan membabi buta. Aku dan Asri hanya bisa meringkuk ketakutan, menanti ajal yang sudah di depan mata, hingga tiba-tiba saja Mas Arya melenguh, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Tepat di depan kami, bapak mertua dan satu orang lain berdiri, membawa kayu balok di tangannya. "Wening, Asri!" ucap bapak mertua panik, langsung berlari ke arah kami. "Pak, ibu!" isaku, teringat jasad ibu yang tergantung di ruangan lain. "Ibu kenapa?" tanya Asri panik. "Ibu digantung Mas Arya!" jeritku tak tahan. Asri kebingungan, tetapi saat ia menatap mataku, langsung ia berdiri dan menghambur keluar kamar diikuti bapak mertua. Sedang teman laki-laki bapak mertua sedang berupaya mengikat Mas Arya yang masih terus meronta. "Di mana bonekanya?" ucapnya datar. Aku menggeleng, namun tanganku terangkat, menunduk ke arah sisi ruangan. Bergegas orang itu bangkit, mengambil boneka yang ajaibnya kembali utuh. Hanya saja ia terus mengeluarkan darah dari matanya. Sementara itu dari sisi ruangan lain, aku mendengar suara cerita nyaring dari Asri. Aku tahu kalau ia pasti sudah melihat jenazah ibu. Wening, tolong kenapa aku diikat?" tanya Mas Arya, membuyarkan lamunanku. Aku hendak berdiri menghampiri suamiku, namun tiba-tiba saja teman bapak mertua menarikku dengan keras. "Jangan, dia masih dirasuki," ucapnya datar. "Jok, Ratna meninggal," ucap bapak mertua sendu. "Waktu kita tidak banyak. Siapkan apa yang aku minta. Kita bakar boneka ini sekarang. Kalau tidak, ia bakal membunuh semua orang di tempat ini. Wening, aku butuh bantuanmu,"
ucap Pak Bejo lantang. Bantuan apa, Pak? Tanyaku linglung. Arwah boneka itu semakin kuat saat Arya melakukan ritual di hari kelahiranmu. Hanya kamu yang bisa memutuskan rantai kematian ini. Tapi, kata Pak Bejo berhenti, menatap bapak mertua dengan pandangan penuh makna. Tapi apa, Pak? Tanyaku bingung. Aku tidak bisa menjamin keselamatan Arya. Kalaupun dia selamat, bisa jadi kewarasannya bakal terganggu, jawab Pak Bejo. Beruntung kamu selamat. Boneka ini sudah penuh roh jahat. Tidak mudah menghancurkannya, kata Pak Bejo ketika tidak ada yang menanggapi. Piye carane? Tanya bapak mertua, tampak sedikit emosi saat melihat boneka itu. Nanti Wening akan tahu semuanya. Kamu siap, Duk? Tanya Pak Bejo. Aku mengangguk. Mantap. Perasaan takut? Ya jelas takut. Namun kejadian ini membuatku yakin sepenuhnya. Bagus. Kita siapkan malam ini. Aku sudah mencari 7 sumber mata air. Jangan tanya tahu dari mana, ucap Pak Kunto saat membawa mertua ingin bertanya. Kembali malam itu aku diliputi kegelisahan. Ritual yang dilakukan tidak seperti pada umumnya. Selain air sendang 7 rupa, kami juga harus menyiapkan minyak kelapa dan juga benda-benda lainnya. Tepat pukul 12 malam, ritual dimulai. Diawali Pak Bejo duduk bersila sambil menghadap ke arah boneka yang ditaruh di atas tampah di dalam kamarku di depan Mas Arya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hingga aku merasakan ada tekanan kuat dari belakang kepalaku. Sebisa mungkin aku menahannya, namun semakin lama tekanan itu semakin kuat hingga aku tak bisa lagi menahan. Semua menjadi gelap. Yang ku tahu, aku pingsan. Aku terbangun berada di sebuah rumah mungil. Tampak seorang perempuan muda sedang menyisir rambut anaknya. Lalu entah dari mana muncul seorang laki-laki tua. Bayar utangmu. Tanpa basa-basi ia berucap, maaf Juragan Thohir, saya benar-benar belum punya uang, kata wanita itu sambil meminta anaknya untuk pergi. Mau sampai kapan, Minah? Wes, aku sudah muak. Gini aja, hutangmu lunas, tapi anakmu ku nikahi, ujar Juragan Thohir. Minah menggeleng, tidak setuju dengan permintaan Juragan Thohir. Sukma masih kecil kan? Aku saja, tolong. Alah, sudah tua, mana enak kamu? Anakmu saja, ucap si Juragan Thohir sambil menarik tangan Sukma. Wanita itu menangis, menggerung memohon agar Juragan Thohir tak melakukan itu semua. Bahkan saat anak perempuannya ingin dibawa, Minah melawan sampai memukul kepala Juragan Thohir. Dan dengan murka, Juragan Thohir memukul Minah sampai terpuruk di lantai. Bukan itu saja, bahkan Minah juga dilecehkan oleh beberapa orang suruhan Juragan Thohir. Lalu adegan berubah. Kusadari aku berdiri di sebuah rumah lain. Kulihat Sukma sudah memakai pakaian tidak asing. Ia berdiri, memegangi boneka dengan pakaian kebaya pengantin. Beberapa orang termasuk Juragan Thohir terlihat di sana. Raut wajahnya tampak begitu bahagia. Namun ia tak menyadari bahwa kematian sudah mengintainya. Dan di sisi lain, aku melihat Minah berdiri dengan tangis tanpa kebahagiaan. Ia seperti menahan diri untuk melakukan sesuatu. Akad pernikahan dimulai. Semua khusyuk memperhatikan calon pengantin. Namun satu hal tak terduga terjadi. Minah berjalan sempoyongan. Ia mendekat ke arah putri semata wayangnya. Dengan gerakan cepat, ia mengambil tusuk konde di kepala Sukma. Cerat! Darah menyembur dari mata Juragan Thohir yang ditusuk dengan keras oleh Minah. Semua orang yang ada di situ masih terpaku. Lalu, jeritan membahana. Minah dikeroyok oleh bawahan Juragan Thohir. Bahkan untuk melihat itu pun aku tak mampu.
Di depannya, Sukma menangis memanggil ibunya berulang kali, hingga satu orang laki-laki menangkap Sukma. Dan dengan beringas, ia memukuli bocah remaja itu. Aku hanya bisa menangis melihat kejadian di mana Sukma digantung hidup-hidup dengan boneka pengantin yang masih terikat di tubuhnya. Aku tersentak, panik melihat sekitar. Tidak hanya bapak mertua dan Pak Bejo yang kulihat, namun semua korban yang pernah kulihat, bahkan korban-korban yang tak kukenal berada di tempat itu. Sekarang bakar boneka itu, ucap Pak Bejo. Aku tidak langsung menuruti, justru menatap Mas Arya di atas ranjang dengan tatapan kosong. Ada perasaan ingin sekali memeluk laki-laki yang sudah menghiasi hari-hariku. Mas, ucapku sedih. Kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Apa salahku? Wening, sekarang, seru Pak Bejo. Namun aku tak punya daya. Aku ingin melihat Mas Arya selama mungkin. Aku rindu, aku ingin memeluknya. Mas Arya, lirihku. Aku mulai mengiba, bahkan melangkah ke arah Mas Arya yang terkulai lemas di atas kasur. Namun saat aku sudah hampir sampai di depannya, ada sesuatu yang muncul. Awalnya hanya sebatas tangan hitam keriput, lalu perlahan muncul kepala dengan rambut aut-autan. Wajah rusak dengan taring memanjang hingga batas mata. Sosok itu melompat dengan cepat di depanku. Ia mulai meraba tanganku, memintaku untuk ikut dengannya. "Mbak," teriak Asri keras. Seketika tanganku terasa begitu panas, seolah ada bara api yang menempel di sana. Begitu juga sosok Sukma yang ada di depanku. Ia menjerit begitu keras, wajahnya seperti meleleh mengerikan. Namun, pegangan tangan Sukma masih terasa begitu kuat, seolah memintaku untuk ikut bersamanya. Aku benar-benar tak punya daya, ingin menyudahi kehidupan ini, pergi bersama Sukma dan Mas Arya. Tetapi saat aku hendak menuruti Sukma, kurasakan ada tangan yang menarikku ke belakang. Tangan itu mendekapku begitu erat. "Mbak, sadar, sudah Mbak, sudah," tangis Asri pecah. Aku tersentak, mundur ke belakang begitu kuat sampai membuat Asri jatuh terjengkang. Aku tak tahu yang terjadi. Sesaat aku pikir Sukma sudah membawaku entah kemana. Ternyata Pak Bejo sedang membakar boneka itu bersama bapak mertua. Anehnya, bukan hanya bara api yang muncul, namun boneka itu seperti meleleh, mengeluarkan cairan hitam pekat. Di sisi lain, Mas Arya seperti menggelinjang, tubuhnya meronta, bahkan ia terbatuk mengeluarkan darah begitu banyak. Saat aku hendak melangkah mendekat, Asri menghalangiku. Ia memintaku untuk tak bergerak dan membiarkan bapak mertua yang memeriksa anaknya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucapnya. Tubuhku melemas. Tak menyangka dalam satu malam, aku kehilangan dua orang terkasih di hidupku. Semua rasanya begitu pilu. Bahkan aku tak mampu untuk mencerna semuanya. Yang ada hanya isak tangis tanpa suara. Setelah semua kejadian ini, aku baru tahu, ternyata selama ini, Mas Arya tidak pernah membeli boneka itu di pasar malam. Namun, ia mendapatkannya saat mendalami ilmu kebatinan di suatu tempat. Pancaran ilmunya menarik arwah Sukma. Hal ini disampaikan oleh bapak mertua, karena sebelum Arya menyerahkan boneka ini, ia sudah diwanti-wanti agar tidak berbuat sembrono. Namun karena dia tahu kalau aku tak suka sesuatu yang berbau klinik, maka Mas Arya sepertinya membuat rencana, seolah boneka terkutuk itu bakal menjadi hadiah saat ia melamarku. Semua kejadian ini membuat sudut pandangku berubah. Aku yang tidak percaya dengan hal mistis klinik menjadi percaya sepenuhnya. Kini, setelah kematian ibu dan Mas Arya, aku serta Asri memutuskan untuk pergi dari desa ini, meninggalkan semua memori kelam bersama boneka Sukma yang dikubur di samping makam Mas Arya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.